Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Adanya revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, dan pandemi mempercepat gelombang besar perubahan dunia, bahkan menyebabkan tingkat ketidakpastian global menjadi tinggi. Untuk itu, pendidikan tinggi harus memfasilitasi mahasiswanya untuk mengembangkan talentanya dan mengubah pola-pola lama agar dapat mengatasi perubahan dunia yang terjadi. Pernyataan ini disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang dilaksanakan di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Bahkan Presiden menyebutkan bahwa seseorang bisa berkarir jauh dari ilmu yang didapatkannya pada masa kuliah, seperti yang dialami oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Lebih lanjut, Presiden kembali mengingatkan bahwa saat ini adalah masa transisi perubahan besar dunia yang harus diantisipasi bersama. Untuk itu, mahasiswa harus memahami banyak hal yang mengatasi perubahan yang terjadi. Dalam pandangan Presiden, seorang mahasiswa tidak perlu pindah program studi, jurusan, dan fakultas. Karena yang kita tahu, orang bisa berkarir yang jauh dari ilmu di ijazahnya. Yang sering saya berikan untuk contoh itu Pak Budi Gunadi Sadikin. Budi Gunadi Sadikin. Itu fakultasnya di ITB, Fakultas Teknik Fisika Nuklir. Fakultasnya Teknik Fisika Nuklir. Kemudian kerjanya di bank, banking. Tapi nyatanya juga bisa melesat sampai menduduki tangga paling puncak Direktur Utama Bank Mandiri. Melompat lagi, jadi Menteri Kesehatan. Sehingga menurut saya, sejak S1 itu mestinya bakat-bakat itu difasilitasi. Kenapa itu penting untuk difasilitasi? Karena semua nantinya ini akan hybrid. Semua nantinya akan hybrid. Karena tadi, ketidakpastian global dan karena perubahan dunia yang begitu sangat cepatnya. Sehingga menurut saya sekarang ini mahasiswa harus paham semuanya. Paham matematik, paham statistik, paham komputer, paham ilmu komputer, paham bahasa, dan bahasa itu bukan bahasa Inggris saja. Ke depan bahasa coding, hati-hati mengenai ini. Perubahan ini akan cepat sekali karena pandemi, lebih cepat lagi karena pandemi. Artinya apa? Solusinya apa? Bahwa seorang mahasiswa itu tidak perlu pindah prodi, pindah jurusan atau pindah fakultas untuk mengejar yang tadi saya sampaikan, yang tidak pas tadi. Tapi berilah kesempatan mahasiswa untuk mengambil kuliah sesuai talentanya. Ini yang harus kita fasilitasi. Perbanyak artinya apa? Perbanyak mata kuliah pilihan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Sekali lagi, kita ini berada pada transisi perubahan besar dunia yang harus kita antisipasi. Berikan mahasiswa kemerdekaan untuk belajar. Belajar kepada siapa saja. Belajar pada praktisi, pada industri, karena sebagian besar mahasiswa nanti akan menjadi praktisi. Bagian besar, artinya ada juga yang akan menjadi dosen, menjadi peneliti. Itulah esensi Merdeka Belajar, di mana mahasiswa merdeka untuk belajar. Dan juga kampus juga memperoleh kemerdekaan untuk berinovasi.
Sekali lagi, karena semuanya nantinya akan hybrid. Hybrid knowledge, hybrid skill, dan ke depan, bukan ke depan, sekarang sudah terjadi. Banyak job yang hilang. Banyak pekerjaan-pekerjaan lama hilang. Dan muncul, tapi juga muncul banyak pekerjaan-pekerjaan baru. Ini yang harus diantisipasi oleh perguruan tinggi. Inilah kecepatan perubahan yang betul-betul kita tidak duga dan dipercepat lagi oleh karena ada pandemi. Ini yang semua secepatnya kita harus masuk ke transisi dan mulai beradaptasi dengan hal-hal seperti ini. Sekali lagi, oleh sebab itu, mahasiswa harus disiapkan untuk siap belajar. Kembali lagi, siap belajar bahasa, siap belajar bahasa Inggris, siap belajar bahasa coding, disiapkan untuk ke sana. Hybrid skill. Dokter misalnya, tidak usah ke depan lah, sekarang nih, harus mengerti mengenai robotik. Karena surgery itu bisa dengan advance robotik dan jarak jauh. Sudah terjadi, bukan akan. Hanya kita aja yang harus segera mengejar ini. Artinya apa? Fakultas kedokteran, mau tidak mau harus ada mata pelajaran, mata kuliah tentang robotik. Kalau kita tidak cepat merubah hal-hal seperti ini, ditinggal kita. Pertanian, IPB misalnya, masuk ke agriteks, semuanya teknologi. Saya sampai enggak apa, satu baru melihat yang lain sudah keluar, besoknya lagi sudah keluar lagi yang lain-lain. Dan Bapak Ibu semuanya sebagai pimpinan, sebagai rektor, yang paling cepat bisa beradaptasi, mengadaptasi perubahan-perubahan seperti ini, siapa? Perguruan tinggi. Yang cepat membawa negara ini masuk ke transisi untuk masuk ke gelombang perubahan besar ini, perguruan tinggi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim yang menjadi pembicara dalam pertemuan ini mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden, para rektor harus terus memberikan dukungan untuk bersama-sama mendorong transformasi pendidikan perguruan tinggi. Mendikbudristek mengapresiasi adanya dukungan dan masukan terhadap Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Rektor Universitas 11 Maret selaku Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Jamal Wibowo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tim Eljon Media melaporkan.